juga Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dan kita Bulughul Maram. Bapak, kalau membaca hadis ini hanya dari satu kitab, saya yakin tidak apa. Agak-agak apa? Agak ngejelimet nih hadis. Bukan ngejelimet hadisnya, memang agak susah mencernanya kalau membaca satu buku. Jadi harus gabung beberapa buku. Kalau Bapak membaca hanya dari Bukhari misalkan, itu akan nanggung paham. Maka harus digabung Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan, Bulughul Maram. Jadi kita Bulughul Maram yang sering kita kenal itu Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Dari penggabungan itu baru bisa kita paham dengan jelas hadis. Baik, kita baca secara singkat, tapi saya rasa kalau walaupun jelimet di sini, tapi kalau pagi masih segar insyaallah. Apalagi kopi udah habis kan. Kalau siangan ini kita jam 1 bahas ini yang penting bahasa karena hadisnya agak apa. Tapi sebenarnya ceritanya sederhana. Kejadian ini di Imam Riyadhus Shalihin dan kitab Nawawi diceritakan dalam kitab Tauqir, yaitu memuliakan al-kubara wal ulama, memuliakan orang-orang alim dan orang-orang tua. Jadi sekali lagi ini hadis masih di bab memuliakan ulama dan orang tua. Berkata Sahal ibn Abu Hazmah, intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisa ibn Mas'ud ibn Zaid ila Khaybar. Intalaqa yaitu berangkat. Intalaqa yang paling itu artinya berangkat, pergi. Siapa? Abdullah bin Sahal, yang berangkat Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah, ini nama orang Muhayyisah ibn Mas'ud ibn Zaid. Jadi berangkat dua orang ini. Siapa? Sahal ibn Abdullah dan Muhayyisah ibn Mas'ud ibn Zaid. Kemana? Ila Khaybar, ke wilayah Khaybar. Khaybar itu dulunya Madinah itu ada 3 suku besar orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa di Madinah. Ketika Nabi masuk, mereka berkhianat. Singkat cerita, semua terusir. Sebagian diperangi, sebagian pergi melarikan diri. 3 suku besar Yahudi ini keluar dari Madinah, ngumpul di Khaybar, ngumpul di wilayah Khaybar. Khaybar ini wilayahnya indah, banyak mata air, uyun, itu pikir abjad, itu banyak apa? Sumber-sumber mata air dan daerah pertanian, perkebunan. Jadi kalau kita masuk ke wilayah Khaybar, kebun-kebun kurma, jadi itu wilayah yang subur. Jadi Yahudi kumpul di situ. Setelah mereka kumpul Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa kumpul di situ, ternyata mereka benci sekali dengan Rasulullah. Karena sebab datangnya Rasul, mereka menganggap mereka sampai terusir ke Khaybar. Akhirnya mereka membuat perencanaan untuk menyerang Madinah. Nabi tahu lebih dulu, dapat berita mereka siap-siap mau menyerang. Akhirnya diserang lebih dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu kapan? Ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah. Itu wilayah Khaybar. Wilayah Khaybar ini cukup jauh, hampir 200 kiloan dari kota Madinah. Jadi wilayahnya subur, wilayahnya bagus, wilayah pertanian. Jadi Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah pergi ke Khaybar. Mau ngapain dia ke sana? Di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, di kampungnya lagi terjadi pandemi. Dia agak susah nih, dia lagi susah. Dari rezeki susah, akhirnya dia mau kalau bahasa musafir untuk cari rezeki di sana. Kan di sana wilayahnya bagus. Berangkatlah berdua untuk mencari rezeki. Di sini kan disebutin dari apa sana berangkat dalam rangka apa. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad, kemudian di riwayat Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, karena bisa babi kekeringan, macet. Jadi sulit kehidupan. Berdua ini coba mencari rezeki ke Khaybar. Berangkatlah mereka berdua. Wahya yaumain sulh. Di hari itu sudah terjadi perdamaian. Setelah perang, dari setelah perang
Waktu itu Nabi perang ke Khaybar itu bentengnya kuat. Sebelumnya ditaklukkan susah, akhirnya dikepung sama kaum muslimin. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan pengepungan itu, dan akhirnya takluk. Si Yahudi ini nyerah, dibuatkan perjanjian. Di antara perjanjiannya, waktu itu mereka bilang sudah 6 bulan dikepung. Kalau selain Rasulullah dihabisin semua, itu udah kurang ajar sekali, disuruh nyerah nggak mau, bikin benteng sulit, dan akhirnya sampai di situ nanti kalau kita cerita tentang nikah mut'ah di situ masalah Khaybar. Kenapa? 6 bulan nggak pulang dalam keadaan perang tegang. Akhirnya Nabi di situ pernah mengizinkan untuk yang mau menikah silakan. Nah itu terkait kalau kita bicara tentang nikah apa? Nikah mut'ah. Pernah dengar nggak nikah mut'ah? Nikah kontrak katanya. Itu ada itu nikah mut'ah. Jadi kadang-kadang orang Nabi dulu pernah mengizinkan di perang Khaybar, di perang dulu tuh kasih. Ini yang jadi masalah. Itu kejadian begitu. Dan Nabi tahu 6 bulan ini nggak pulang. Nah ini terjadi. Akhirnya setelah selesai Khaybar, Nabi mengharapkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Nah intinya panjang. Setelah mereka kalah, mereka bilang, ya Muhammad, jangan menghancurkan kami. Kami ini ahli petani, kami ini ahli cocok tanam. Wilayah kami bagus. Kalau kau bunuh kami semua, ini tidak ada yang mengolah. Akhirnya singkat cerita, sudah dalam kesepakatan, baik kami biarkan kalian tinggal di sini, tapi hasil panen dari Khaybar setengahnya dimasuk ke Madinah. Penting, karena mereka tidak masuk Islam, tetap Yahudi. Mereka tetap Yahudi. Jadi Islam tidak memaksa saya, tapi karena kamu nggak perang, kamu harus apa? Bayar upeti setengah dari hasil pertanian dibawa. Nah itulah perjanjian damai. Sudah ada perjanjian damai. Kalian kami lindungi kata Rasul. Siapapun yang menyerang Khaybar akan berhadapan dengan Madinah. Tapi konsekuensinya kalian harus apa? Bayar upeti. Pajak berapa? 50% hasil pertanian dikirim ke Madinah. Ini disebut wajah yawmain sulh. Di hari itu sudah ada sulh, sudah ada apa? Perjanjian damai. Fatafarraqa, akhirnya mereka berdua, siapa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah berpisah. Fi hawarihima, di dalam apa? Memenuhi hajat mereka berdua. Jadi mereka berdua datang ke Khaybar, mereka cari rezeki berpisah. Tapi di wilayah Khaybar, masih di wilayah Khaybar. Jadi kalau bahasanya orang dari Madinah berdua masuk ke Khaybar. Khaybar kan luas, namanya wilayah luas. Dia ada yang ke pojok, ada yang ke sini, dan ini berdua masing-masing. Fa'ata Muhayyisah ala Abdillah bin Sa'id wa huwa yatashaqqaq fi damihi qatila. Nggak lama Muhayyisah menemui temannya ini yang baru berangkat dari Madinah. Siapa? Abdullah bin Sa'id. Wa huwa yatashaqqaq, padahal saat dia ketemu kaget karena dia sudah berlumuran darah. Dia tersyafat, sudah hampir meninggal, udah apa? Sekarang dan darah bidagi, darahnya sudah berlumuran. Dalam riwayat mata keduanya sudah dicongkel. Dalam riwayat hampir kepenggal lehernya. Hanya di sini disebut berdarah dan mau apa? Ini terbunuh. Tapi yang itu sudah apa? Sudah nggak bisa bicara lagi. Dan akhirnya mati terbunuh. Lalu pada dia kubur sendiri. Kenapa? Karena Yahudi, lingkungan Yahudi di kampung Yahudi, dan orang Yahudi itu memang menyimpan dendam sama Nabi, walaupun dia tetap bayar 50% upeti, tapi dia secara tidak suka sama Nabi karena terpaksa Yahudi. Akhirnya dikuburlah siapa? Abdullah bin Sa'ad oleh Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid. Setelah selesai langsung dia berangkat summa qadimal Madinah. Dia pulang ke kota Madinah. Siapa yang pulang? Muhayyisah. Yang meninggal Abdullah bin Sa'ad, karena tadi berdua berangkat satu meninggal. Fatalaqa
Muhayyisah nggak langsung pulang. Dia nemuin dulu Abdurrahman. Abdurrahman bin Sahal. Berarti siapa Abdurrahman bin Abdullah? Adiknya. Kan bin Sahal, Abdullah bin Sahal, Abdurrahman Sahal. Makanya saya akan bilang pada puyeng pagi urusannya bareng. Akhirnya si Abdurrahman ditemui sama si Muhayyisah. Muhayyisah datang sama Huwayyisah. Adik-adik. Huwayyisah dengan Muhayyisah, keduanya anak Ibnu Mas'ud, keduanya anak Mas'ud. Jadi yang datang berapa orang yang menemui Nabi? Ila Rasulillah, menemui Rasul. Berapa orang yang tiga. Yang pertama Abdurrahman ibn Sahal. Itu adik atau kakaknya si Abdullah yang meninggal. Yang kedua Huwayyisah dan Huwayyisah. Susah nama. Ini nama tiga sahabat, Huwayyisah dan Huwayyisah. Jadi yang satu pakai ini Muhayyisah, yang satu pakai Huwayyisah. Jadi sedikit agak apa? Ali tadi orang bawa pakai nama ini. Nama sahabat ini Huwayyisah, Muhayyisah ibn Mas'ud, anak dari Mas'ud. Bertiga datang. Kemana? Ila Rasulillah. Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdurrahman langsung maju, dia katakanlah, ngadu ya Rasulullah, adik saya atau kakak saya dibunuh. Karena Abdurrahman yang bicara dulu, kenapa? Karena dia yang paling berhak berbicara, karena yang terbunuh siapa? Saudaranya. Kakaknya. Kalau Huwayyisah dan Muhayyisah itu ada sahabat, makanya dia yang maju duluan. Dia katakanlah, ngadu maksudnya, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, adik saya dibunuh ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW langsung Rasulullah ngomong apa? Kabir. Apa kata Nabi? Yang tua dulu, kamu muda. Abdurrahman ternyata yang paling muda di antara apa? Di antara tiga. Kabir. Nah, disinilah kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam bab mengedepankan orang tua. Walaupun kamu keluarkan dari almarhum yang terbunuh, tapi yang ngomong itu yang tuaan. Kabir. Itu kabir apa? Tua. Ini adalah teguran Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bila di dalam satu majelis ada orang tua, kedepankan orang tua yang ngomong, jangan apa? Misalkan ada yang buka pertanyaan, ada tua-tua nasi, ya tua dulu nasi. Itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kita masuk ke satu majelis, ketemu sama orang di dalam majelis itu, anak muda yang ngomong dulu. Sekarang anak yang ngoceh, anak muda ngoceh dulu orang tua. Justru anak muda lebih banyak yang terlibat. Silakan, kecuali memang orang tua itu yang muda dulu ngomong, baru kita ngomong. Jadi Rasulullah sudah dulu tuh kabir yang melihat ini orang alim atau tidak alim, orang tua tetap harus dihormati. Bahkan kalau dilihat Abdurrahman lebih berhak bicara karena dia keluarga terdekat dari Abdullah. Tapi Nabi bilang kabir tua dulu. Ini merupakan adab, ini merupakan akhlak. Maka kita kalau bapak ibu hanya mengandalkan sholat di dalam mencari surga, sholat itu berapa lama sih dalam satu hari? Tahu sekali sholat berapa? 5 menit, 10 menit atau 10 menit kan sholat berapa? 10 menit. Kalau satu hari kan kali 5, berarti kan 50 menit. Tahu satu jam sama tiga. Berarti dalam satu hari hanya satu. Sementara akhlak adab itu setiap saat. Di rumah kita ada orang tua, tetangga kita ada orang tua, di jalanan ketemu orang tua, di majelis itu orang tua. Adab itu lebih. Makanya kalau orang hanya mengandalkan ibadah ini saja terlalu sedikit. Kita mau menggapai surga lewat ibadah-ibadah makhluk. Maka ibadah makhluk wajib harus diperhatikan, tapi perkuat, pertinggi. Apa itu dengan adab? Adab ini 24 jam yang kita pakai.
Apalagi kita yang masih ada orang tua di rumah, yo. Kadang-kadang orang tua ngomong orang kita ngerti juga kuat musibah itu kan. Orang tua ngomong ditegur begitu. Ini orang tua kafir, walaupun Abdurrahman punya hak, dia sebagai keluarga terdekat dari apa? Yang terburuk, tapi tetap Nabi bilang kafir. Yang besar, dahulukan orang tua. Wa huwa ahdatsul qaum, dan dia yang paling muda al-qaum, di antara kaum itu. Kaum itu 3 orang, sudah itu kaum. 3 orang siapa dibanding Muhayyisah dan Huwayyisah. Abdurrahman ini yang paling muda. Wa huwa ahdatsu al-qaum. Fasakata, maka diamlah Abdurrahman ibn Sa'id. Langsung diam ketika Nabi bilang kafir, langsung diam. Dengan senyumnya, diamnya sudah ada senyum. Ya langsung senyum. Begitulah adab orang muda atau anak muda. Kalau ditegur sama orang tua, jangan berenang. Orang diam, tapi apa? Berenang. Bagaimana ceritanya? Itu umat Nabi. Ya maaf. Sekarang ini kita sering ngaji di masjid, di majelis taklim, fikih, tapi adabnya kurang. Padahal adab itu yang utama, maaf. Bukan berarti sholat yang penting, sangat penting. Kunci daripada sholat, puasa, zakat, haji yang wajib. Tapi ini jangan dilupakan adab. Kadang-kadang kita, masya Allah, banyak kita lihat anak-anak pengajian, tapi adabnya kurang. Bagaimana sikap kalau ketemu orang tua sama guru beda? Ketemu guru, waduh tangan kita ulang-balik cium. Cium lagi sama orang tua, kata astagfirullah tos ya. Itu dari mana ada begitu tuh? Sama guru dicium pakai dusur. Apa orang tua di sini? Kan kalau mengaku ini adalah apa? Ketika masuk ke majelis berebut ketemu sama gurunya cium tangan, tapi sama pulang ke orang tua kan pergi dari rumah kan cium tangan. Subhanallah. Kata Muhammad Al-Baqir, salah satu cicit Rasulullah SAW, ibumu bapak 70 kali lebih hebat daripada wali yang terwali. Bapak ibumu 70 kali lebih hebat daripada wali. Subhanallah. Makanya luar biasa. Maka ini juga perlu berkaitan dengan adab. Dan inilah keutamaan orang dulu dengan orang sekarang bukan karena ilmunya. Ilmunya boleh jadi sama. Sekarang yang hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, fikih banyak, tapi adabnya. Makanya orang bilang krisis adab. Nggak ada yang bilang krisis ilmu. Adab. Subhanallah. Ini luar biasa. Makanya insya Allah dengan pengajian hadis yang kita lakukan ini menumbuhkan adab-adab untuk kita semuanya. Amin. Walaupun nantinya tua-tua yang muda, ya palingnya sedikit videonya bagiin aja biar pada biar ngerti adabnya. Nah insya Allah Allah jadikan anak kita semua anak yang beradab. Amin. Fatakallama, akhirnya berdua ngomong ngadu. Siapa ini? Huwayyisah dan Muhayyisah. Karena Abraham itu berarti akhirnya Huwayyisah dan Muhayyisah takallama, mereka berdua berbicara. Mereka bicaranya bahwa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu Abdullah ibn Sa'ad dibunuh sama orang Yahudi. Kata Rasul, dari mana Yahudi yang membunuh? Itu karena mati di kampung Yahudi dan Khaybar, dan di situ banyak Yahudi. Wah, dikasih dalil. Nah, nanti di dalam riwayat Imam Ahmad, di Imam Bukhari tidak disebut, Imam Muslim tidak. Di riwayat Imam Ahmad diceritakan ketika ketemu orang itu meninggal, siapa sih? Abdullah itu meninggal, dia Sahal. Langsung nih, siapa Huwayyisah bilang, kalian ada orang Yahudi berkumpul, kalian telah membunuhnya. Membunuh siapa? Abdullah. Si Yahudi, anta alladhi qatalta, kamu yang bunuh. Kata si Huwayyisah, antum alladhi qataltuhu, kalian yang telah membunuhnya. Ribut saling apa? Saling akhirnya Huwayyisah kalah. Karena sendirian di kampung Yahudi. Yahudi habis ngomong begitu, ya maaf,
bukannya menuduh betul, karena Yahudi itu sambil senyum dari nuduhnya itu kan, kamu kali yang berubah, kelihatannya menyekal Yahudi, apa sudah 90% dia yang buruk. Kenapa? Yang pertama, di kampungnya nggak ada orang lain, nggak ada orang Muslim yang masuk sini. Yang kedua, dia nggak merasa beban, bahkan kayaknya apa? Nyukurin gitu. Bukan itu yang nggak nyukurin, gayanya itu nyukurin. Makanya Uwais pegel banget nih Yahudi gitu. Terus yang ketiga, memang mereka itu lagi benci sama Nabi, benci sama Muslim. Gara-gara kalah di perang apa? Khaybar. Dan juga harus bayar peti, jadi dia ada dendam. Cuma si Uwais karena sendirian kalah, makanya dia bilang aku ngadu sama Nabi. Uwais maaf, bukan apa menceritakan kejadiannya. Maka Rasulullah SAW setelah memberikan kemungkinan besar pembunuh Yahudi, Nabi bilang, "Atahlifuna," di dalam riwayat Imam Nasai, "bi khamsina yamina." Di riwayat Bukhari, "bi khamsi yamina." Apakah kalian mau bersumpah? Atahlifun. Kamu ditanya sama Nabi, bukti kamu melihat tidak Yahudi membunuh itu? Di dalam riwayat lain, apakah kalian lihat orang Yahudi membunuh? Tidak ya. Kalau saya nggak lihat. Apakah kalian lihat mereka berdarah-darah bekasnya? Enggak ya Rasul. Apakah ada yang lain yang katakan Yahudi itu bunuh, sampai orang dia yang bunuh? Dengar nggak? Enggak ya Rasul. Nah, memang indikasinya 90% Yahudi. Tapi masalahnya nggak ada yang apa? Nggak ada yang lihat. Akhirnya Nabi bilang, "Atahlifu, maukah kalian bersumpah?" Saksi datangi berapa? Riwayat Imam Nasai 50, riwayat Imam Bukhari 5. Yang kuat ada 5. Berikan kepada 5 saksi, kata Rasulullah. Bersumpah yaminan, demi Allah saya telah melihat bahwa Yahudi fulan telah membunuh fulan. Demi Allah 5 orang bersaksi. Yaminan minkum, di antara kalian memberikan apa? Kesaksian dengan menyebut nama Allah. Yaminan dengan sumpah. Demi Allah, wallahi, itu saya melihat fulan telah membunuh fulan. Berikan saksi. Wa tastahiquna qatilakum aw sahibakum, yaitu dengan menyebutkan siapa yang apa? Membunuhnya dengan jelas, yang membunuh atau siapa di antara kalian. Silakan. Faqalu ya Rasulullah, sahabat bilang nih, Muhayyisah dan Uwaisah, ya Rasulullah, kaifa nahli? Ya Rasul, bagaimana kita bersumpah? Walau nashhad walau nara, sementara kami tidak menyaksikan dan tidak apa? Melihat ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu nggak bisa kita menghukum Yahudi gara-gara apa? Kecurigaan, walaupun 99% indikasinya ke dia. Tapi masalahnya nggak ada yang apa? Saksi. Oh, itulah keadilan Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu ini Yahudi, 99% Yahudi. Kenapa? Mereka ada di kampung dia, nggak ada orang lain. Yang kedua, apa? Mereka memang sedang apa? Benci sama Nabi Muhammad SAW. Dan dia tahu nih Yahudi ini cuma sendirian, jadi nggak ada saksi, maka dibunuh sendirian. Tapi karena tidak ada saksi, Nabi tetap, Nabi bisa, kata Nabi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Yahudi ini dipanggil sama Nabi. Dan Imam Ahmad panggil, yang ada yang waktu pembunuh panggil, dipanggil. Terus Yahudi tanya, jawab tanya, apa kalian mau bunuh? Enggak ya. Enggak, saya enggak bunuh. Yahudi ngomong ditanya begitu. Apakah kalian mau bersumpah? Iya, saya bersumpah. Saya bersumpah dia langsung. Di dalam riwayat Zaid bin Thabit, Rasulullah panggil Zaid. Dia bersumpah dengan bahasa Ibraninya dia, dengan bahasa kitabnya dia. Dia bersumpah. Tapi kata dipanggil Zaid, terjemahkan. Dia bilang, demi Tuhan, demi Tuhannya Nabi Musa, kami tidak membunuh fulan, kami tidak membunuh, berlima bersumpah. Kata
kata Nabi, selesai. Mereka udah bersumpah. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah, kaifa nakhudh aimana qaumin? Ya Rasul, bagaimana kita percaya sama sumpahnya orang kafir nih, Yahudi? Kata Rasulullah, mau bilang apa? Kami mau gak percaya, tapi dia sumpah selesai. Kenapa? Karena kamu yang menuduh tidak bisa memberikan apa? Bukti. Bersumpah juga gak berani. Kenapa? Karena emang gak lihat. Ini menunjukkan pertama menunjukkan kejujuran sahabat. Sahabat walaupun 99% nuduh Yahudi, tapi mau bersaksi gak berani. Kenapa? La nashhad wa la nara. Karena kami tidak menyaksikan, kami gak berani. Itu kejujuran apa? Maaf, kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan apa? Kafirul kadhib. Nanti bakalan kafir banyak dusta, syahadat zuhur. Kata Rasulullah, bakal banyak kedustaan dan banyak sumpah palsu atau saksi palsu. Sekarang ini karena musuh kita bisa bilang, saya bersaksi, saya lihat, padahal kan lihat ini apa? Nanti bakal banyak. Jangankan non muslim aja nanti bakal banyak kata Rasul. Padahal dia kagak tahu jadi saksi. Padahal dia nggak lihat. Saksi harus dua syaratnya. Nashhad wa nara, menyaksikan dan melihat. Menyaksikan dan apa? Melihat. Jadi kadang-kadang nanti kata Rasul bakal banyak orang-orang yang bersumpah palsu padahal dia tidak melihat. Demi arah dunia, demi pengen apa? Lulus kehidupan dunia. Jadi saksi kita dicelakai, bulan mau dicelakai Pak. Walaupun kata sahabat, walaupun dia Yahudi kemungkinan besar dia bunuh karena dibunuhnya di kampung dia. Tapi bilangnya syatwal, saya tak berani bersumpah karena kami tidak lihat, karena kami tidak lihat. Inilah kejujuran para sahabat Nabi Muhammad. Itu kita kalau orang Muslim. Wala taj'al sana'ahu qaumin ala an la ta'dilu i'tilu wa aqrabu littaqwa. Ketidaksukaanmu dengan satu kaum, ketidaksukaanmu dengan seseorang jangan membuat kamu tidak berlaku adil. I'tilu, berlaku adillah kalian. Kenapa keadilan itu berdasarkan pada ketakwaan? Subhanallah. Nggak tahu nih sekarang masih banyak nggak yang berlaku adil model ini? Alhamdulillah masih banyak. Tapi udah mulai ada adil karena grupnya, karena golongannya, karena partainya, karena organisasinya, karena sukunya. Akhirnya dia tidak berlaku adil. Padahal dia grupnya yang salah, tapi dia akan belain. Kalau perlu dia bersaksi, kalau perlu dia bersumpah. Padahal hanya urusan apa? Hati. Kata Rasulullah, hati kebencianmu sama satu golongan membuat kamu tidak berlaku adil. Dengki kita sama fulan, akhirnya benarnya fulan tetap kita salah. Bahkan kalau perlu kita bersumpah, kalau kita cari bagaimana supaya dia salah. Ini adalah cara Yahudi aja kata Nabi, nggak kayak begini caranya. Ini cara subhanallah. Cara yang lebih dahsyat, lebih jelek daripada apa? Orang-orang Muslim. Jangan sampai seperti itu. Kita boleh benci sama fulan nggak cocok, tapi tetap untuk berbohong jangan. Untuk apa? Berlaku tidak adil jangan. Allah sudah mengajarkan kepada kita, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Sungguh itu tanda dan dekat seseorang pada ketakwaan. Ini kalau kita bicara atau kayaknya banyak kena kita semuanya. Makanya sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kayaknya banyak nyinggung kita. Quran itu kebanyakan nyinggung kita, bukan nyinggung orang. Jujur kalau dibaca dah, ya Allah ini mana nih? Nyinggung kita kena semua. Subhanallah. Makanya perlu kayaknya kadang-kadang kita Al-Quran tapi masya Allah. Al-Quran itu kan kalau bahasanya itu kan mungkin kalau bahasa kuliah disebut apa? Argumentatif ya. Artinya hanya ngasih tahu masa enggak. Kamu ini enggak benar, betul begini itu aja. Artinya tinggal kita sendiri yang harus apa? Quran itu memberikan dalil bukti kebenaran. Tinggal Anda sendiri mau apa tidak melakukan apa? Melakukan itu.
bukan kamu harus begini, kalau nggak begini tiba-tiba mati kan enggak juga. Jujur bisa jadi, nggak jujur juga bisa berjalan sama kita. Tapi aku harus kasih jalan. Ini loh. Walaupun Anda nggak suka sama fulan, tetap nggak boleh Anda tidak berlaku adil sama fulan. Lihat bagaimana Rasulullah. Buktinya ada nggak? Tidak boleh. Kamu mau bersaksi nggak bahwa dia yang melakukan? Bagaimana kami bersaksi? Untuk kami nggak lihat. Jadi kami tidak berani. Dipanggil Yahudi ke Nabi. Nabi sebenarnya nggak yakin sama Yahudi. Nabi tahu sumpahnya non Muslim itu nggak diterima dalam Islam. Tapi dia kena sahabatnya. Kamu saksi, saksi jadi orang bukti Tuhan pakai nama Tuhan dia, pakai nama apa? Bahasa Ibrani dia. Tapi bahasa Ibrani benar ya. Karena sekarang bahasa Ibrani nggak tahu ya. Bahasa semut, bahasa cacing itu ini bahasa Ibrani beneran. Dia jadi langsung terjemahkan ini ya Rasul. Dia bersumpah demi Tuhan Musa bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Selesai. Yang tiga ini ngomong Rasulullah. Diambil disumpahnya orang Yahudi. Ini kan orang Muslim. Rasulullah kan ambil, tapi dia berani bersumpah. Yang pertama menunjukkan orang-orang Yahudi itu adalah pembenci. Yahudi itu adalah pembenci. Kalau Nasrani orang yang salah. Ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdubi. Ya Allah, jangan kau berikan jalan kepada Tuhan makhluk orang yang benci, walau dhalin dan orang yang tersesat. Seluruh mufassir menerjemahkan al-maghdubi alaihim walau dhalin ya Nasrani. Makanya orang Nasrani lebih banyak yang masuk Islam dibanding orang Yahudi. Kenapa? Karena Nasrani banyak tak tahu. Dia memahami dengan pemahaman dalam versi Islam yang kurang pas. Tapi dia pengen belajar, dia pengen tahu. Sehingga ketika dikasih tahu bisa masuk. Banyak orang Muslim masuk Islam, banyak orang Muslim masuk Islam. Terutama yang tidak, terutama yang cerdas-cerdas yang lagi mencari apa? Kebenaran non Muslim banyak masuk Islam. Tapi Yahudi bisa dihitung menjadi yang masuk Islam. Kenapa? Bukan mereka tidak tahu waktu. Karena dalam keadaan apa? Benci, dengki sama Islam, maka dikasih tahu pun nggak bisa. Atau kalau orang benci susah. Ada orang nanya, Pak, saya pengen ke taman ini, lewat mana? Ini nggak tahu nih. Pak, ke kiri, jalan ikutin terus sampai jalan raya kan, sampai kiri pun itu orang nggak tahu dikasih tahu kita. Tapi kalau orang benci sama kita, susah Pak, sini. Kenapa? Dia sebenarnya dia tahu cuma karena benci sama kita suruh ke sini, dia lewat sana. Kenapa? Mendingan saya jauh dikit daripada ngikutin orang yang saya benci. Orang benci susah. Orang benci sudah. Kalau dia benci lebih dahsyat daripada orang yang tidak tahu, daripada orang yang tersesat. Benci kalau dia benci susah. Kadang kalau yang bencinya merepet. Habis taklim bisa lagi sudah selesai pulang. Orang naik motor bapak kebetulan benci sama si A. Pulang satu arah Pak. Pulang ke sana naik motor Pak. Mendingan jalan kaki saya daripada naik motor. Kenapa? Benci sama dia tuh. Jalan kaki dia bela-belain demi kenapa? Gak mau Bahkan banget. jangan-jangan udah naik baru berat. Tuh naik motor dia kaki. Dia pinjam dari motor. Oh motor bukan, belum disentik, dia turun. Motornya ini dibenci sama dia. Mendingan saya jalan kaki daripada pakai motornya pulang. Padahal itu motornya ini dibenci. Semua itulah benci luar biasa. Maka al-maghdubi, kalau maghdubi mau dikasih dalil apa nggak bisa. Mau diterakin apa saja nggak bisa. Makanya hati-hati sikap kebencian ini di dalam Islam. Makanya lain kalau orang nggak ngerti, kalau nggak ngerti bisa dikasih dalil, dikasih itu bisa berubah. Tapi kalau benci tidak akan berubah. Yang ada jangan ditunjukkan kelebihannya. Karena orang benci kalau kita kasih petunjuk di kelebihan kita tambah lagi benci. Bahkan dalam Al-Quran mutu bighaidikum, matilah kamu dengan kebencian, bisa mati loh. Kita lagi benci sama fulan, tiba-tiba dia kasih mobil, kita tambah benci. Besok dikasih rumah,
jadi pejabat mati. Matinya dengan penuh apa? Kebencian. Yahudi. Yahudi luar biasa. Bencinya luar biasa. Tapi di kasus ini Nabi tahu. Makanya waktu ayat mengatakan walan tardoan kan Yahud wal Nasara, tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang Nasrani hatta tatabi'a millatahum. Enggak bakal ridho pertama Yahudi. Berat. Tapi di bab ini Nabi tetap Anda kalah 3 orang ini. Anda ngasih bukti. Anda nggak bisa bersumpah juga. Kenapa?